Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Roma Masudi dengan NIM 2004015010122, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya merupakan dua peristiwa yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Pertumbuhan merupakan suatu peningkatan ukuran tubuh yang dapat diukur dan dihasilkan oleh adanya pembelahan sel dan sintesis protein. Pertumbuhan berhubungan dengan perubahan pada kuantitas yang maknanya terjadi perubahan pada jumlah dan ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh. Perkembangan adalah peningkatan keterampilan dan kapasitas untuk berfungsi secara bertahap dan terus-menerus. Perkembangan berhubungan dengan perubahan secara kualitas, di antaranya terjadi peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi yang dicapai melalui proses pertumbuhan, pematangan, dan pembelajaran. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus dan saling berhubungan, serta ada keterkaitan antara satu komponen dan komponen lain. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah suatu proses alamiah yang terjadi pada individu secara bertahap akan semakin bertambah berat dan tinggi. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses yang terjadi secara simultan dengan pertumbuhan yang dihasilkan kualitas individu untuk berfungsi yang dihasilkan melalui proses pematangan dan proses belajar dari lingkungannya, oleh Supartini 2004. Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami perkembangan fisik dan pertumbuhan non-fisik dengan pokok-pokok pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fungsi fisik akan mempengaruhi bagaimana anak ini memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Yang kedua, intelek. Intelek merupakan kata lain dari pikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Yang ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira, ia akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar, dan sebagainya. Yang keempat, sosial. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa memerlukan manusia lainnya. Manusia akan mengenal kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling memerlukan, membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitarnya. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, atau suara yang menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Dengan demikian, dalam berbahasa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai isi pikiran dan pihak penerima isi pikiran. Yang keenam, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat dapat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol.
Bakat khusus merupakan salah satu kemampuan untuk bidang tertentu seperti dalam bidang seni, olahraga, dan keterampilan. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan, dan anak belum mengetahui maknanya. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan inteleknya, berangsur-angsur anak mulai mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga dan semakin luas sampai dengan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat dan negara. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.